Bagi Partai Komunis Tiongkok (PKT), pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020 adalah perjuangan hidup dan mati. Di bawah administrasi Trump, semua agenda Tiongkok untuk menyalip kepemimpinan AS di dunia banyak menemui hambatan. Mulai dari perang dagang, perang tarif, kebijakan proteksionisme, dan tindakan Trump untuk menindak para elit PKT yang melanggar HAM, membuat agenda PKT membentur tembok karang. Dalam beberapa dekade, pemerintahan AS telah menghadapi subversi dan infiltrasi PKT ke Amerika Serikat, membatasi pengaruh globalnya yang meluas. PKT melalui media yang dikelola negara nampaknya lebih menyukai kursi kepresidenan di bawah calon dari Partai Demokrat Joe Biden, karena ia akan lebih mudah mewujudkan agenda-agendanya daripada Presiden Donald Trump yang berhaluan nasionalis patriotis. Paling tidak ada 13 cara bagi Beijing dalam rangka membajak pemilu AS 2020. Selama beberapa dekade, PKT telah mempelajari masyarakat dan bentuk pemerintahan AS dan secara sistematis mengeksploitasi dan membajak semua kelemahan dalam sistem AS. Menggunakan virus untuk melemahkan Amerika. Virus COVID-19 yang muncul di Wuhan akhir 2019 sengaja diblokir oleh elit PKT dari mata publik. Walaupun beberapa tenaga medis telah memperingatkan bahayanya, akhirnya wabah menjadi pandemi global dan Amerika Serikat menduduki angka tertinggi di dunia. Upaya Trump menentang WHO, travel ban dari dan ke Tiongkok dinilai media kiri sebagai rasis dan xenofobia. Trump dituduh telah gagal tangani pandemi tanpa lockdown. Sementara itu, politisi dan gubernur berhaluan kiri di Amerika Serikat mengadopsi lockdown kota gaya Tiongkok yang membuat ekonomi lokal terhenti. Mail-in ballot, surat suara via pos atau email sebagai hasil dari virus PKT. Gegara pandemi yang semakin memburuk, banyak negara bagian memperluas penggunaan mail-in ballot dan kecurangan pilpres berawal dari sini. Perangkat pendaftaran pemilih. Banyak mantan eksekutifnya dari Asosiasi Progresif Tiongkok memiliki hubungan dekat dengan konsulat RRT di San Francisco, terlibat dengan prakarsa benih suara untuk meng-KO Trump dan menangkan lebih banyak kursi Demokrat di Senat AS. Ini ditargetkan pada 7 swing state, Arizona, Georgia, Carolina Utara, Florida, Michigan, Wisconsin, dan Pennsylvania. Kelompok pro-Beijing yang terlibat dalam kerusuhan. Kelompok pro-PKT, Asosiasi Progresif Tiongkok, mendanai Black Futures Lab yang berbagi penyelenggara utama dengan gerakan Black Lives Matter yang akhirnya menyulut kerusuhan besar di seluruh Amerika dengan membuat kasus pembunuhan George Floyd sebagai pemantiknya yang akhirnya melemahkan kewenangan presiden di dalam negeri serta intimidasi terhadap pendukungnya. Di tengah gugatan pemilu, teror ini berlanjut, terutama ditujukan badan legislatif negara bagian, anggota parlemen, dan hakim. Contohnya, kasus setelah Senator Josh Hawley mengumumkan bahwa dia akan menantang pemungutan suara Electoral College di Kongres, anggota Antifa mengancam keluarganya di rumah mereka di Washington. Pengaruh PKT atas politisi AS. Selama beberapa dekade, PKT menumbangkan dan mengendalikan politisi, pembuat kebijakan, dan menancapkan pengaruh di dunia akademis. Contoh, Republikan Eric Swalwell memiliki hubungan dekat dengan seorang mata-mata PKT yang diduga digunakan sebagai semacam insentif dan disinsentif untuk membujuk pembuat kebijakan AS agar melakukan penawarannya dan memberi peringkat semua gubernur AS dari kategori seberapa ramah atau bermusuhan mereka dengan PKT. Di Georgia, gubernur telah mempertahankan keintiman dengan pejabat PKT. Kampanye propaganda virus PKT. Pada Februari 2020, PKT mencoba merubah citra sebagai biang kerok pandemi, memulai kampanye propaganda global sebagai penyelamat dengan diplomasi masker dan APD. Ketika pandemi menggila di AS, PKT secara aktif menggambarkan Amerika Serikat sebagai zona bencana dengan banyak kematian, sekaligus menutupi jumlah korban tewas di Tiongkok sendiri. Narasi ini diperkuat oleh media pemerintah Tiongkok serta artikel berbayar di media AS. Suku cadang Tiongkok di mesin voting AS. Produsen sistem pemungutan suara menggunakan suku cadang yang diproduksi RRT sehingga rentan diretas, yang mempunyai pintu belakang baik dalam perangkat keras atau firmware. Kurangnya audit forensik sistem pemungutan suara masih belum jelas pada titik ini apakah pintu belakang potensial digunakan oleh Tiongkok untuk mengakses mesin pemungutan suara AS. Di Georgia, Jovan Hutton Pulitzer, seorang penemu dan pakar IT, menyuarakan keprihatinan tentang perangkat seperti TV pintar Tiongkok murah dengan Wi-Fi atau termostat yang tersambung ke internet yang menciptakan kerentanan di seluruh sistem. Penggunaan media sosial untuk mempengaruhi pemilu.
Facebook pada bulan September menutup lebih dari 180 akun, grup, dan halaman Facebook palsu dan akun Instagram yang ditentukan oleh perusahaan untuk dijalankan di Tiongkok. Akun-akun tersebut melanggar aturannya terhadap perilaku tidak autentik terkoordinasi atas nama entitas asing atau pemerintah. Penggunaan perang politik. Political warfare dilancarkan secara diam-diam oleh PKT untuk mempengaruhi masyarakat bebas di seluruh dunia, seperti peringatan oleh pejabat tinggi Departemen Luar Negeri AS pemilu 3 November. Menurut David Stilwell, asisten Menteri Luar Negeri untuk urusan Asia Timur dan Pasifik, PKT menginginkan kendali atau setidaknya hak veto atas wacana publik dan keputusan politik di seluruh dunia dengan aktivitas jahat yang terselubung, memaksa dan merusak. Penyebaran propaganda. Media corong PKT yang beroperasi di Amerika Serikat menyebarkan propaganda dan menyatakan secara eksplisit bahwa mereka mendukung kepresidenan Biden daripada Trump. Semisal Global Times menerbitkan sebuah artikel pada 19 Agustus yang menyarankan bahwa Biden akan menjadi mudah untuk ditangani oleh rezim daripada Trump. Ketika debat wakil presiden AS disiarkan di Tiongkok pada 7 Oktober, sensor topik sensitif terkait Tiongkok dilakukan untuk memanipulasi opini publik. Sementara itu, Tiongkok Daily dalam artikel berjudul Virus Surge Sharpens Choice for US Voters berusaha memperkuat platform Biden untuk mengatasi pandemi sambil mencitrakan kegagalan Trump. Kartu identitas palsu. Selama 6 bulan pertama pada 2020, agen Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan menyita hampir 20.000 SIM palsu, kebanyakan dari Tiongkok. Tidak jelas berapa banyak kartu identitas yang mungkin telah dikirim ke Amerika Serikat dari Tiongkok dan tidak terdeteksi. ID palsu dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk penipuan pemilih. Mempengaruhi suara orang Tiongkok Amerika. Front Persatuan Tiongkok mengembangkan hubungan dengan Organisasi Persaudaraan Tiongkok. Sebagai agen tidak resmi komunitas Tiongkok perantauan, PKT intim dan mengendalikan atas banyak kelompok semacam itu yang berpengaruh pada referensi pemilih. Pengaruh atas media AS. PKT melalui corong resminya menghabiskan jutaan dolar untuk memasukkan propaganda mereka ke dalam media AS seperti The New York Times, The Wall Street Journal, dan The Washington Post. Daftar terbaru yang diterbitkan oleh National Polls berdasarkan pengajuan FARA menunjukkan sebagian besar organisasi media AS menerima perjalanan pengenalan dan makan malam pribadi dari kelompok yang merupakan bagian dari Front Persatuan PKT.